Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joshua Sirait. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya, yaitu tentang pengaruh volatilitas laba, financial leverage, kebijakan dividen, dan price to book value terhadap volatilitas harga saham. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Di sini perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional bisnisnya membutuhkan dana. Dana tersebut bisa berasal dari pemilik perusahaan tersebut maupun dana dari pihak luar perusahaan. Biasanya dana dari pihak luar perusahaan tersebut biasanya perusahaan menerbitkan obligasi atau melakukan initial public offering di Bursa Efek Indonesia. Investor dalam berinvestasi saham melihat harga saham perusahaan tersebut. Harga saham yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, sehingga banyak investor yang menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut. Sebaliknya, harga saham yang rendah mencerminkan nilai perusahaan yang rendah juga, sehingga investor kurang berminat dalam menginvestasikan modalnya pada perusahaan tersebut. Salah satu indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia yaitu indeks Kompas 100. Indeks Kompas 100 merupakan perusahaan yang masuk dalam indeks Kompas 100 merupakan perusahaan-perusahaan yang besar dan perusahaan yang memiliki kapitalisasi yang besar. Serta perusahaan yang masuk dalam indeks Kompas 100 ini dievaluasi dalam setiap 6 bulan sekali. Pada grafik di samping tersebut terlihat bahwa terjadinya peningkatan harga saham pada perusahaan indeks Kompas 100 pada tahun 2016 sampai tahun 2018. Dan terjadinya penurunan pada tahun 2018 sampai tahun 2019, serta terjadinya kenaikan dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Hal ini tercermin bahwa terdapat masalah pada perusahaan indeks Kompas 100, yaitu terjadinya volatilitas harga saham. Volatilitas harga saham dapat disebabkan oleh faktor makro dan faktor mikro ekonomi, seperti kebijakan dividen, financial leverage, price to book value dapat mempengaruhi volatilitas harga saham. Sebelumnya telah banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu tentang volatilitas harga saham. Terdapat banyak hasil penelitian yang bertentangan atau inkonsistensi hasil penelitian tersebut. Dari latar belakang masalah tersebut terdapat pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, apakah volatilitas laba berpengaruh terhadap volatilitas harga saham? Yang kedua, apakah financial leverage berpengaruh terhadap volatilitas harga saham? Yang ketiga, apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap volatilitas harga saham? Yang keempat, apakah price to book value berpengaruh terhadap volatilitas harga saham? Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menguji pengaruh volatilitas laba terhadap volatilitas harga saham. Yang kedua, menguji pengaruh financial leverage terhadap volatilitas harga saham. Yang ketiga, menguji pengaruh kebijakan dividen terhadap volatilitas harga saham. Yang keempat, menguji pengaruh price to book value terhadap volatilitas harga saham. Manfaat penelitian ini adalah yang pertama, bagi peneliti diharapkan dapat memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi volatilitas harga saham. Yang kedua, bagi ilmu pengetahuan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan bukti empiris mengenai pengaruh volatilitas laba, financial leverage, kebijakan dividen, dan price to book value terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan yang terindeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi manajemen perusahaan dalam memberikan informasi terkait kinerja perusahaan dan menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan yang dapat mempengaruhi volatilitas harga saham perusahaan tersebut. Yang keempat, bagi investor dapat digunakan sebagai informasi guna untuk menjadi bahan pertimbangan sebelum memutuskan untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan tersebut.
Bab 2, kajian pustaka. Teori pendukung pada penelitian ini yang pertama itu ada efisiensi market hipotesis teori. Menurut Fama, dalam penelitian Disnayaka dan Vikarmaingsinghe tahun 2016, hipotesis pasar efisien itu menyatakan seluruh informasi yang dapat diakses oleh pemegang saham dapat terlihat dari harga saham suatu perusahaan tersebut. Ada 3 bentuk dari efisien market hipotesis teori. Yang pertama itu efisien pasar bentuk lemah. Pasar modal yang efisien dalam bentuk lemah menyatakan bahwa keadaan di mana harga saham mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan harga di masa lalu. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk semi kuat. Pada efisiensi pasar bentuk ini, harga saham mencerminkan seluruh informasi yang dipublikasikan yang relevan dengan pasar modal. Yang ketiga, efisien pasar bentuk kuat. Pasar efisien bentuk kuat ini menyatakan bahwa harga yang terjadi mencerminkan informasi yang ada, baik informasi publik maupun informasi pribadi. Yang kedua ada capital asset pricing model. Capital asset pricing model merupakan suatu model yang menjelaskan tentang keseimbangan antara tingkat risiko yang sistematis dan tingkat keuntungan yang disyaratkan sekuritas portofolio. Capital asset pricing model ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk berinvestasi pada saham-saham yang under value. Under value dalam hal ini memiliki arti return saham lebih rendah daripada expected return. Return saham aktual yang under value dijadikan pilihan berinvestasi karena return saham akan naik hingga mendekati ke expected return. Yang ketiga ada volatilitas harga saham. Volatilitas harga saham merupakan pergerakan suatu harga saham yang mengalami aktivitas naik dan turunnya harga saham. Volatilitas harga saham dapat dialami oleh perusahaan apabila harga saham tersebut berfluktuatif. Volatilitas juga dapat mengukur dari risiko suatu saham. Biasanya volatilitas yang tinggi itu disukai oleh investor jangka pendek yang menyukai keuntungan dari selisih harga jual beli saham tersebut. Sebaliknya, volatilitas yang rendah umumnya itu disukai oleh investor jangka panjang yang lebih suka dengan nilai hasil investasi di masa mendatang. Volatilitas laba. Volatilitas laba itu merupakan perubahan naik turunnya laba yang didapatkan oleh perusahaan. Dalam teori sinyal yang dikemukakan oleh Novalia dan Indigo, informasi yang dipublikasikan dalam pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan berespon ketika informasi tentang perusahaan tersebut diterima oleh investor. Misalnya dalam hal ini, dari suatu laba perusahaan yang cenderung stabil dan meningkat akan menarik investor untuk menanamkan modalnya. Sebaliknya, laba yang terlalu fluktuatif akan membuat investor tidak menanamkan karena berisiko tinggi bagi investasinya. Yang kedua, financial leverage. Financial leverage atau leverage keuangan merupakan penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan akan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Leverage keuangan digunakan dengan harapan dapat meningkatkan return kepada para pemegang saham. Perusahaan yang menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dengan menggunakan dana yang didapat dalam bentuk biaya tetap tersebut atau dana yang didapat dengan menerbitkan utang bersuku bunga tetap dibandingkan biaya pendanaan tetap yang harus dibayar. Yang kelima, kebijakan dividen. Dividen merupakan laba usaha yang didapatkan oleh perusahaan dan diberikan kepada pemegang saham atas imbal hasil atas penanaman modal yang ditaruhkan oleh investor kepada perusahaan. Kebijakan dividen dapat diukur dengan dividen payout ratio. Dividen payout ratio merupakan besaran laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Semakin tinggi dividen payout ratio-nya memberikan informasi kepada investor bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang cukup baik dan dapat menghasilkan laba di masa yang akan datang yang cukup tinggi, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan bagi para pemegang sahamnya. Yang keenam itu ada price to book value. Price to book value itu adalah rasio pasar yang digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya. Rasio price to book value yang semakin tinggi menunjukkan nilai perusahaan tersebut semakin tinggi dan menjadi suatu keberhasilan perusahaan dalam menciptakan nilai
bagi pemegang sahamnya. Di sini ada penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian tentang pada volatilitas harga saham. Yang pertama itu ada dari penelitian Bakmal, Harsya, Nelanja, dan Hafinas Asniyanti Hasan tahun 2019 yang berjudul tentang The Impact of Dividend Policy on the Volatility of the Price of Manufacturing Companies in Malaysia. Yang kedua itu ada penelitian dari Rizkin Mubarak Muhammad Kholik Mahfud tahun 2017. Yaitu judul penelitiannya itu analisis pengaruh kebijakan dividen, book value per share, earning volatility, leverage, price to earning ratio, dan volume perdagangan saham terhadap volatilitas harga saham. Yang ketiga dari Arsyad Mahmud Muhammad Afezullah Najamwi Sabeh tahun 2019 yang berjudul tentang Determinant of Stock Price Volatility Evidence for Cement Industry. Yang keempat Citra Damayani Prayogianto, Roni Malavia Mardani, dan Budi Wahono tahun 2020 yang berjudul itu tentang analisis pengaruh kebijakan dividen, book value per share, dan earning volatility terhadap volatilitas harga saham. Yang kelima dari peneliti Rozaima Zainuddin, Nurul Sanas Mazan, dan Si Hokye tahun 2017 yang berjudul tentang Dividend Policy and Stock Price Volatility of Industrial Product in Malaysia. Yang keenam itu ada dari Anissa Ferata Yuning Putri tahun 2020 yang berjudul tentang faktor-faktor penentu volatilitas harga saham sektor perusahaan properti, real estate, dan building konstruksi. Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah yang di sini ada variabel independen, yaitu ada yang pertama itu volatilitas laba, yang kedua financial leverage, yang ketiga kebijakan dividen, yang keempat price to book value. Dan ada variabel dependen, yaitu volatilitas harga saham. Di sini ada hipotesis dari penelitian ini. Yang pertama itu volatilitas laba berpengaruh negatif terhadap volatilitas harga saham. Yang kedua, financial leverage berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Yang ketiga, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Yang keempat, price to book value berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Bab 3, metode penelitian, unit analisis, populasi, dan sampel. Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 sampai dengan 2019. Populasi dalam penelitian ini seluruh perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 sampai dengan 2019. Sampel. Penelitian ini menggunakan metode proportive sampling dalam menetapkan sampel. Metode proportive sampling merupakan metode penetapan sampel di mana sampel yang terpilih sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peneliti. Adapun standar yang akan digunakan oleh peneliti dalam memilih sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia berturut-turut pada tahun 2016 sampai tahun 2019. Yang kedua, perusahaan indeks Kompas 100 yang mempublikasikan laporan keuangan selama periode pengamatan. Yang ketiga, perusahaan yang selalu membagikan dividen selama periode pengamatan. Yang keempat, perusahaan non-finansial yang terdaftar di indeks Kompas 100. Dari kriteria pembelian sampel tersebut, terpilih sejumlah 32 perusahaan. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi data yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan terindeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Laporan dipublikasikan melalui situs www.idx.co.id atau pada situs resmi perusahaan tersebut, serta data penunjang dari www.investing.com dan www.yahoofinance.com. Jangka waktu dalam penelitian ini selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Operasionalisasi variabel. Di sini ada 2 variabel yang menjadi penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama ada variabel dependent, volatilitas harga saham.
Definisi konseptualnya itu volatilitas harga saham merupakan naik turunnya harga saham dalam jangka waktu tertentu. Volatilitas yang tinggi dapat dilihat dari naik turunnya grafik sebuah harga saham. Definisi operasionalnya itu menggunakan metode Baskin, yaitu standar deviasi dari harga saham perusahaan yang tertinggi pada tahun tersebut dikurang pada harga saham perusahaan yang terendah dalam tahun tersebut. Yang kedua itu ada variabel independen. Yang pertama volatilitas laba. Volatilitas laba merupakan perubahan naik turunnya laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan cepat. Untuk mengukur volatilitas laba itu menggunakan standar deviasi dari laporan keuangan kuartal perusahaan tersebut. Yang kedua dari variabel independen itu ada financial leverage. Definisi konseptual dari financial leverage merupakan penggunaan sumber dana dari pihak ketiga atau utang yang mana dana tersebut memiliki beban tetap yang harus dibayar perusahaan berupa bunga dengan tujuan meningkatkan struktur modal perusahaan. Untuk mengukur financial leverage itu menggunakan rasio leverage yang rumusnya itu debt to equity ratio atau DER. Yang rumusnya adalah total utang dibagi total equity. Yang ketiga dari variabel independen tersebut adalah kebijakan dividen. Definisi konseptual dari kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa mendatang. Definisi operasionalnya itu menggunakan dividen payout ratio yang merupakan rumus dari dividen tersebut. Yang keempat adalah price to book value. Price to book value merupakan rasio yang membagi harga saham terhadap nilai buku suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio price to book value menunjukkan semakin berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Price to book value rumusnya tersebut adalah harga pasar per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham tersebut. Teknik analisis. Di sini analisis data yang digunakan yang pertama itu ada statistik deskriptif. Yang kedua uji pemilihan model. Terdapat 3 uji pemilihan model yaitu common effect, fixed effect, dan random effect. Yang ketiga itu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinialitas, uji autokolerasi, dan yang terakhir uji heteroskedastisitas. Model analisis. Terus yang terakhir adalah uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan koefisien determinasi. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.